Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita ya. Minka kembali dengan kuis baru, kuis Alkitab tentang kehidupan Paulus. Langsung saja kita mulai kuisnya. Pertanyaan pertama, siapa nama Paulus sebelum ia menjadi Rasul Kristus? Tepat sekali, sebelum menjadi Rasul, Paulus bernama Saulus. Nama Saulus ini pertama kali disebut di Kisah Para Rasul 8 ayat 1a. Di mana Paulus lahir? Paulus lahir di Tarsus. Tarsus adalah sebuah kota di provinsi Kilikia. Kota ini merupakan salah satu kota penting dalam kerajaan Roma. Oleh sebab itulah Paulus memiliki kewarganegaraan Roma, karena ia lahir di salah satu kota di Roma. Dari suku Yahudi apa Paulus berasal? Paulus berasal dari suku Benyamin. Informasi tentang suku asal Paulus ini dituliskan di Filipi 3 ayat 5. Hai teman-teman, terima kasih sudah mendukung misi kuis Alkitab. Kalian juga bisa mendukung kami dengan dan donasi di sini. Siapakah guru Taurat yang mendidik Paulus saat ia masih muda? Tepat sekali. Jawabannya adalah Gamaliel. Gamaliel adalah orang Farisi sekaligus guru Taurat yang dihormati dan berpengaruh di kalangan orang Yahudi. Terbukti, nasihatnya berhasil membuat Petrus dan para rasul dikeluarkan dari penjara. Dalam perjalanan ke kota mana Paulus bertemu dengan Yesus? Mudah. Jawabannya adalah Damsyik. Paulus, yang saat itu masih disebut Saulus, pergi ke Damsyik dengan membawa surat kuasa untuk menangkap orang-orang percaya di Damsyik. Namun di tengah perjalanannya, Yesus sendiri menemuinya. Peristiwa inilah yang menjadi titik balik kehidupan Paulus dari seorang penganiaya jemaat menjadi Rasul Kristus. Sungguh luar biasa. Sudah setengah jalan nih, tetap semangat ya. Pertanyaan berikutnya, kelemahan fisik apa yang dialami Paulus seketika setelah bertemu Yesus? Tepat sekali, mata Paulus menjadi buta. Yesus menemui Paulus dalam wujud cahaya yang memancar dari langit. Cahaya itu mengelilinginya, dan terdengar suara Yesus berkata-kata kepadanya. Setelah peristiwa ini, kedua mata Paulus tidak bisa melihat, ia mengalami kebutaan selama 3 hari. Orang-orang yang bersama Paulus menjadi saksi peristiwa ini, mereka bahkan bisa mendengar suara Yesus. Siapa yang diutus Allah untuk menyembuhkan mata Paulus? Tepat sekali, jawabannya adalah Ananias. Ananias adalah seorang murid Tuhan yang tinggal di Damsyik. Allah berfirman kepadanya untuk menemui Paulus dan berdoa agar matanya bisa melihat lagi. Ananias tahu siapa Paulus dan semua yang dia lakukan kepada murid-murid Tuhan. Namun Tuhan berkata bahwa ia memilih Paulus untuk menyebarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ananias percaya kepada Tuhan dan taat melakukan perintahnya. Siapa yang pertama kali menerima Paulus di Yerusalem dan meyakinkan murid-murid lain akan pertobatan Paulus? Jawabannya adalah Barnabas. Saat Paulus kembali ke Yerusalem, ia mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi mereka semua takut padanya. Namun Barnabas menerimanya dan menceritakan kepada para murid tentang pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam hidup Paulus, dan tentang bagaimana Paulus dengan berani mengajar dalam nama Yesus di Damsyik. Kota mana yang pertama kali didatangi Paulus dalam perjalanan misi pertamanya? Kota pertama yang dikunjungi Paulus adalah Salamis. Kota ini terletak di pesisir timur Pulau Siprus.
Siapa yang meninggalkan Paulus dan Barnabas di kota Perga di Pamfilia dalam perjalanan misi pertama? Jawabannya adalah Yohanes Markus. Yohanes yang juga disebut Markus adalah sepupu Barnabas. Alkitab tidak mencatat secara detail apa alasan Yohanes Markus kembali ke Yerusalem, meninggalkan Paulus dan Barnabas di Perga. Namun, studi menghasilkan beberapa teori penyebab Yohanes Markus kembali ke Yerusalem, di antaranya adalah rasa rindu pada kampung halaman, penyakit Paulus yang menyebabkan rute perjalanan mereka berubah, dan pergantian kepemimpinan dari Barnabas kepada Paulus. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah kalian pernah mendengar atau membaca tentang topik ini? Tulis di komentar ya. Pertanyaan terakhir, siapa yang menemani Paulus setelah ia berpisah dengan Barnabas? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton kuis ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share kuis ini ke semua orang yang kamu kenal, supaya makin banyak orang yang belajar bareng kita. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.